mendorong itu supaya bagaimana BPJS kemudian memberikan transparansinya. Sampai hari ini kami tidak tahu masyarakat itu berapa sih sebetulnya klaim BPJS. Dari 98,sekian persen kepesertaan BPJS di Kabupaten Jember sudah 2,5 juta dari 2,6 juta. Pada Jember sudah 2,5 juta. Kita nggak tahu berapa sebetulnya uang yang masuk ke BPJS dan berapa uang yang keluar dari BPJS. Wartawan kalau tanya itu tidak pernah mendapat jawaban yang jelas dan konkret. Ini persoalan pertama, karena ini mendasar. Sebelum bicara fraud apa ya, kita nggak menuding ada fraud ada apa, karena menurut siapa tadi? Ya sama-sama saya apresiasi dari mana rumah sakit penasihat, salam untuk Bu Maida ya. Ya, beliau menyebut tadi, ya nggak selalu yang salah rumah sakit. Kadang-kadang warga juga salah. Ini juga persoalan loh ya, berarti ada masalah. Ya, berarti ada masalah. Sekali lagi kembali lagi pada soal transparansi BPJS. Kami sampai detik ini belum pernah mendengar rilis tentang berapa sebetulnya jumlah tagihan atau yang sudah dibayar oleh masyarakat kepada BPJS yang sejumlah 2,5 juta itu, dan berapa yang sudah dibayarkan oleh BPJS untuk ngerumah warga Jember. Tentu akan kita tahu nanti perbandingannya di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita juga harus perlu tahu bagaimana sebetulnya ada tagihan dari BPJS kemarin 121 miliar kalau nggak salah. 121 ya, kalau nggak salah ya, dan itu menjadi tabungan. Ada yang masih persoalan, ada 100 orang yang itu umurnya 100 tahun. 561 kalau nggak salah. BPJS sudah koordinasi dengan Dispenduk Capil kalau nggak gitu. Bu Yesi itu ya, Bu Yesi. Kira-kira sebetulnya minta supaya Dispenduk Capil segera melakukan sosialisasi. Artinya ada masalah. Dan masih ada lagi di antaranya seperti tadi yang disampaikan. Ini sampai yang salah kita nggak tahu. Barangkali masyarakat juga tidak menangkap secara utuh tentang program JKN. Sehingga kemudian muncul 144 tadi kan. Berarti ada masalah. Kemudian problem ini juga yang perlu kita pahami, JKN itu dibiayai oleh negara. APBN nyumbang 120 triliun. Kemudian di Kabupaten Jember per tahun ini 366,8 miliar. Ini ada uang negara, ada uang rakyat. Di satu sisi ada uang di mana di sana adalah yang dibayar oleh peserta BPJS mandiri. Kita nggak tahu perbandingannya. Ini yang belum juga harus clear, berarti juga tidak selesai. Itu persoalannya. Nanti hal-hal lain bisa dilanjutkan oleh karib kami, Mas Iwan, atau yang kita kenal dengan santri nasional ini, untuk membacakan apa yang kami inginkan. Di sini mah, nggak cukup selesai pada pertemuan kali ini menurut saya di bidang sidang. Artinya apa? Karena problem yang mendasar sampai hari ini, Pergub yang dipakai oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan program JKN dan UHC itu masih Pergub lama. Saya nggak tahu apakah Pergub ini sudah mengakomodasi perkembangan hari ini seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak pengelola rumah sakit dan kepala dinas serta BPJS, kita nggak paham. Tapi yang pasti kalau melihat penjelasan semua, ini Pergubnya nggak mengakomodir sudah. Kalau Pergub sudah tidak mengakomodir, maka perlu revisi. Gitu. Karena apa? Karena apa yang dikeluhkan oleh para pengelola rumah sakit, yang dikeluhkan oleh masyarakat, yang dikeluhkan oleh pemerintah, yang dikeluhkan oleh siapapun hari ini adalah bertumpu pada regulasi yang tidak jelas. Itu pendapat kami. Kalau regulasinya jelas, maka nggak ada keluhan ini masih ada 144 diagnosis penyakit yang tidak bisa diklaim BPJS, ada keluhan masyarakat yang masih yang perlu pelayanan ternyata nggak bisa terlayani dengan baik karena ada data-data yang tidak bisa diklaimkan oleh kepada BPJS. Kemudian masih banyak persoalan, transparansi publik juga tidak terjadi, begitu kira-kira. Kemudian sudah barang tentu kalau itu yang terjadi maka perlu perbaikan regulasi. Kalau itu terjadi, satu. Yang kedua juga perlu namanya meningkatkan sosialisasi regulasi baik di klinik pusat maupun di klinik daerah juga. Sekalipun juga yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi sudah sangat clear itu. Ini nggak bisa selesai hari ini. Menurut saya seperti itu. Nanti biar dilanjutkan, kami menginginkan ada forum lanjutan setelah ini. Karena nggak selesai. Duitnya banyak, 120 triliun uang negara.
kemudian 388 uang daerah, kemudian kita nggak tahu berapa jumlah peserta BPJS yang sudah bayar mandiri ya kepada BPJS, kita nggak tahu jumlahnya berapa. Itu kalau dikompetkan, maka saya kira tentu harapan kita semua, harapan rumah sakit, harapan DPRD, harapan bupati, harapan masyarakat seluruh Kabupaten Jember tentu akan menjadi lebih baik terkait dengan pelayanan kesehatan yang kita cita-citakan bersama. Saya sangat yakin itu, jika ada persoalan-persoalan apa yang sudah kita tangkap ini nggak selesai cuman, nah ini sudah selesai. Kita kemarin sudah ketemu di hotel gitu ya misalnya, jadi seperti itu. Harus ada tindakan lanjutan di mana persoalan ini tuntas dan tuntas-tuntasnya sehingga tidak menimbulkan kembali pertanyaan-pertanyaan publik. Hal ini tentang fraud misalnya, tentang fraud itu sudah menjadi perhatian publik luas. Asumsi publik menganggap bahwa sepurane gimana, tapi kami tidak. Kami sekali lagi, kami sudah katakan dari awal ya, bahwa disclaimer-nya adalah bahwa kita bersepakat menjadi pelayan masyarakat Kabupaten Jember untuk kepentingan kesehatan. Tetapi akibat pemberitaan yang menyebar itu tentu perlu klarifikasi. Tidak hanya selesai, kita sudah ketemu di hotel, sudah selesai nih, kita antara Dinkes sama BPJS gitu ya, tidak bisa. Karena publik sudah menganggap, berpendapat bahwa ada masalah. Masalahnya nggak tanggung-tanggung, fraud. Dan itu bersumber dari Dinkes dan BPJS awalnya. Ini harus clear. Jadi yang kita ketahui yang tersebar di media sosial, di media massa, itu bersumber dari ClickTime dan Berita Jatim, yang itu konfirmasinya clear dari BPJS dan dari Dinas Kesehatan. Nggak bisa hanya kita jawab sudah selesai. Nggak bisa. Karena apa? Karena akan menimbulkan kontra sosial, kontra pendapat sosial, di mana masyarakat akan berpendapat ternyata pemerintah melindungi kejahatan. Dan fraud itu kejahatan. Tidak bisa kita hanya selesai begini saja. Kalau itu terjadi karena kasusnya sudah ada 34 miliar. Kasus yang sudah ditangani KPK itu di Sumatera Barat dan Jawa Tengah. Ada komplainnya. Kemudian masalah fraud juga nggak sederhana, nggak hanya sekedar kecurangan yang dilakukan rumah sakit, bisa jadi karena juga warganya, bisa jadi juga kantong billing misalnya, nggak ada, ya bukan dokternya juga bukan siapanya, tapi ternyata administrasinya, nggak bisa, nggak sesederhana itu. Kantong billing itu kan pasien nggak ada, dokter juga nggak nanganin gitu. Tapi ada tagihan. Ini, jadi lebih lanjut kami dari LSM atau Ornop, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik tentu terdorong untuk ikut bersama-sama mencoba membenahi situasi yang mengurai sesuatu yang memang sedang terjadi di antara kita semua. Tidak cukup dengan hanya kata selesai di ruangan ini saja. Monggo teman-teman, silakan. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan Komisi D, Ketua, ada Sekretaris dan segenap jajaran anggota yang hadir. Dan juga hadir dari Dinas Kesehatan atau yang mewakili dari BPJS dan seluruh petinggi-petinggi rumah sakit yang ada di Jember, rekan-rekan wartawan yang hadir. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya menambahi tadi apa yang disampaikan oleh rekan kami. Jadi yang pertama yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah ketika membaca judul rapatnya, RDP-nya, yaitu RDP lanjutan. RDP lanjutan ini kan berarti ada tahapan sebelumnya. Tahapan sebelumnya yang mana? Apakah kemudian yang kemarin diisukan itu yang di hotel atau ditutup? Nah ini juga mungkin ini perlu dijawab nanti. Nah terus begini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, disclaimer terlebih dahulu bahwa kami hadir tidak dalam rangka menuduh, apalagi menghakimi, menjustifikasi kelompok tertentu, pihak tertentu ataupun siapa. Kami hadir dalam rangka partisipasi masyarakat, partisipasi publik
bagaimana pelayanan kesehatan di Jember ini khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu, masyarakat miskin, ini dapat dijalankan secara baik. Nah, berbicara tentang dana atau anggaran BPJS, kita semua tahu bahwa BPJS ini adalah uang gotong royong iuran masyarakat. Jadi masyarakat dari pedagang, petani, dan masyarakat umum itu setiap bulan menyisihkan anggaran uangnya untuk membayar iuran BPJS. Jadi tidak ada toleransi ketika hal-hal ini terjadi, ketika uang-uang ini kemudian disalahgunakan. Nah, oleh karena itu dalam forum kali ini memang harus clear bahwa tidak ada lagi nanti curiga-curigaan. Saya yakin, tadi saya mendengar juga dari salah satu Bapak Direktur itu dari Subandi, sepertinya gelisah. Artinya sepertinya antara rumah sakit ini saling curiga. Ini siapa sebenarnya yang bermain? Saya tidak yakin semuanya bermain. Pasti ada salah satu oknum yang bermain. Kemarin hari juga inspektorat sudah turun juga ke Bandung kayaknya untuk mencari tahu persoalan itu. Nah, kalau kemudian ini nggak clear, maka di antara 14 rumah sakit ini saling curiga kalau data itu tidak dibuka. Dan kemudian secara otomatis masyarakat secara umum menduga bahwa semua rumah sakit ya begitu sama saja. Nah, oleh karena itu ini harus clear. Apapun nanti hasilnya memang harus kita otokritik dan kita selesaikan bersama-sama. Nah, oleh karena itu saya meyakini bahwa hal-hal seperti ini sering kita lakukan, koordinasi, rapat, kemudian ketemu, membahas teknis dan administrasi lain-lain. Nah, perkara ini bukan soal administratif, ini bukan pelanggaran administratif, tapi ini adalah pelanggaran penyalahgunaan anggaran masyarakat, penyalahgunaan anggaran rakyat, dan ini tidak bisa ditolerir. Kalau nanti sampai terbukti ada tindakan-tindakan yang merugikan uang rakyat, ini juga nanti bisa masuk ke ranah hukum. Nah, oleh karena itu kami juga bertanya, karena kejadian ini tidak hanya terjadi 1 bulan 2 bulan terakhir ini sudah lama sepertinya. Nah, oleh karena itu apa sebenarnya langkah-langkah konkret dari Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab pelaksana kesehatan di masyarakat khususnya di Kabupaten Jember? Oleh karena itu kami berharap nanti apa yang disampaikan oleh BPJS ini benar-benar membuka data dan masyarakat juga tahu bagaimana nanti mekanisme ataupun nanti modelnya bagaimana nanti, ya monggo diserahkan kepada forum hari ini. Sebagai penutup, saya ingin izin sampaikan, kalau DPR menutup mata, kemudian BPJS menutup data, dan rumah sakit menutup mulut, maka nanti rakyat yang akan membuka. Ketika rakyat membuka, tidak ada yang bisa menutup. Sampaikan dulu tuntutannya. Salah satu kemudian tuntutan kami adalah forum ini harus diselesaikan secara serius. Salah satunya mungkin ini bisa diinisiasi oleh teman-teman atau Bapak Ibu yang terhormat anggota Dewan untuk dipansuskan. Kalau perlu nanti ada pansus untuk mendalami persoalan ini, karena ini ada kejadian yang luar biasa. Sampai Wakil Gubernur Jawa Timur sampai mewanti-wanti untuk kasus ini segera diselidiki secara serius. Nah, saya pikir itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sebentar Mas Mehmet biar nanti dilanjutkan dulu dengan Pak Tamrin. Ya, kami simak ya. Oke. Monggo Pak Tamrin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat dan Bapak Ibu hadirin sekalian, saya berterima kasih hari ini bisa diundang. Walaupun sebetulnya saya ini ada acara sidang ini, terpaksa saya korbankan. Bapak Ibu yang saya hormati, biar kesannya ini tidak
semacam lomba pidato ya, jadi saya singkat-singkat saja. Saya fokus kepada persoalan yang saya pahami terkait dengan undangan ini, walaupun undangan tadi sudah disampaikan semua banyak yang bertanya-tanya acaranya apa ya. Ternyata tadi semacam curhat antar rumah sakit. Saya fokus saja di persoalan ini. Jadi seperti tadi rekan saya sampaikan bahwa dari apa yang tadi disampaikan itu sebetulnya ada persoalan. Dan persoalan ini menurut kami bukan persoalan kecil. Ya. Saya membaca di media dan juga tadi disampaikan ada fraud dan sudah ada tim fraud di masing-masing rumah sakit. Persoalan ini sepertinya sudah selesai dengan cara dikembalikan uang yang diduga diselewengkan. Sementara masyarakat ini ketika dia menunggak BPJS, ini karena kami juga punya pengalaman ketika kami menunggak BPJS lebih dari 1 juta, maka BPJS memberi kuasa kepada pengacara negara, ya, kejaksaan, untuk menagih. Ketika masyarakat ditagih oleh kejaksaan, maka dia bisa dibayangkan ya, ketakutan masyarakat. Sementara ini ada fraud yang cukup besar, saya malah mendengar yang di forum ini tidak disampaikan. Saya malah mendengar dari APH. Kebetulan saya untuk kasus ini, saya fokus, saya sudah berkoordinasi dengan intent dengan APH ya, agar ini ditindaklanjuti. Jadi dengan pengembalian tadi itu sudah selesai. Saya tadi juga menerima WA ini. Enteng sekali ya, ketika uang sudah dikembalikan selesai semuanya. Padahal uang BPJS ini memang sebagian dari uang rakyat, tetapi semua itu adalah uang negara. Ketika terjadi penyimpangan terhadap uang negara, kalau di pasalnya sudah jelas ya, barang siapa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi atas penggunaan uang negara, maka itu korupsi. Tentu saja korupsi tidak berdiri sendiri, tidak dilakukan hanya 1 orang. Kalau 1 orang namanya nyopet ya. Tentu ada sistem ya. Kalau kita masuk di rumah sakit, keluarga saya jadi pasien, kemudian masuk rumah sakit, tentu dokter ya, itu tidak bertindak sendiri. Pasti dia dibantu orang lain. Kalau kemudian terjadi begini, tentu tidak 1 orang. Kalau di media disebutkan hanya 1 orang, tentu tidak logis. Maksud saya bahwa rapat ini ternyata di luar ekspektasi saya. Ya. Kemarin ramai di media. Kemarin lagi DPR tertangkap basah ya. Komisi D mengadakan rapat sendiri tertutup di sebuah hotel, padahal di sini sudah ada gedungnya. Tentu ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Ada apa? Kemudian ada ini lanjutannya apa? Ternyata jadi forum curhat ini ya. Bayangan saya bahwa DPR khususnya Komisi D ini mendorong BPJS atau mendorong pihak lain karena menyangkut uang negara supaya dilimpahkan kepada penegak hukum. Saya juga mendorong kepada Bu Direktur Rumah Sakit Balung ya, yang selama ini disebut-sebut seolah-olah kejadian seperti ini hanya di Balung atau di Siloam saja atau di Rumah Sakit Palu saja. Saya terus terang aja menduga mencurigai BPJS ini bermain di balik itu. Kenapa hanya 3 yang disebut? Jangan-jangan ini jadi semacam bargaining. Biasa, PH seperti itu. Dimunculkan 1. Ya. Ini kasus yang mohon maaf, ini yang di Dewan misalnya. Hanya makan minum yang sepertinya dipilih, Pak. Buktinya ditindaklanjuti. Ada pihak-pihak lain yang terlibat ternyata tidak diapa-apakan, hanya sebagai saksi. Saya khawatir saksi-saksi itu memang tidak ditetapkan tersangka. Tapi ada sesuatu yang dimainkan situ. Sama dengan BPJS, kenapa yang disebut-sebut ini awalnya tidak terbuka ya. Ada 3 rumah sakit yang diduga
melakukan penyelewengan BPJS ke BPJS. Sehingga masyarakat ini kemudian membayangkan siapa rumah sakit ini. Baru ketika saya kemudian menyampaikan surat kepada DPR, kepada gubernur, saya sebut nama-nama itu, jadi ramai. Ya. Saya menduga ini hanya berdiri BPJS. Tadi buktinya ada klaim curhatan dari Pak Direktur Rumah Sakit Subandi, ternyata begitu. Jadi saya hanya menegaskan ya bahwa ini saya mendorong kepada DPR khususnya untuk menindaklanjuti kalau ada temuan-temuan dilanjutkan aja sama dengan Bu Direktur Rumah Sakit Balung. Kalau Bu Direktur Rumah Sakit Balung di media itu menyampaikan kami sudah memberi peringatan. Saya menyarankan Bu ya, supaya Ibu ini memang benar clear ya dengan peringatan itu. Supaya Ibu ini berinisiatif melaporkan kepada penegak hukum. Ya, biar tidak jadi bulan-bulanan juga Ibu ini. Kalau memang sudah begitu. Jadi itu ya. Kemudian perkembangan yang lain ini hanya perkembangan yang saya sampaikan ya. Jadi saya mengingatkan juga kepada Komisi D ini bahwa Komisi D ini juga memantau kinerja DPR kejaksaan ini juga memantau. Ya, saya sampaikan pertemuan yang kemarin di hotel itu, saya kira Ibu sudah tahu ya. Bahwa komisi APH itu sudah minta hasil kemarin, tapi informasi sampai tadi pagi kejaksaan belum menerima permintaan yang hasil itu ya. Jadi itu Bu ya. Jadi bahwa ini memang dalam pantauan, saya terus berkoordinasi dengan kejaksaan agar itu bisa dibuka karena menyangkut uang besar rupanya. Malah saya dengar tadi dari kejaksaan kalau keuangannya itu cukup besar puluhan miliar. Saya tidak tahu benar apa tidaknya, tapi itu dari APH yang saya tahu. Saya kira sementara itu, jadi sekali lagi saya mendorong kepada Komisi D yang khususnya supaya tadi seperti yang disampaikan, kalau perlu supaya dibentuk pansus Pak. Ya. Kalau terjadi penyimpangan, ya, maka diteruskan kepada penegak hukum. Saya kira sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah menyampaikan beberapa aspirasinya. Terakhir kepada teman-teman Komisi D untuk menyampaikan aspirasinya juga. Mohon maaf yang lain sabar ya. Monggo silakan teman-teman. Siapa dulu? Mbak Edi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan rumah sakit, direktur, dan juga dari Dinkes, Bu Ketut, kemudian ada Bu Yesi dan rekan-rekan pers, juga rekan-rekan LSM, ada juga siapa yang baru hadir tadi, sudah lengkap ya semua undangan, dan yang saya sayangi Ibu Ketua saya karena sama-sama perempuan, kita di sini biasa bekerja sama dan juga pekerjaan kita sebetulnya tidak hanya Bu Ketua yang mengerjakan, tetapi kita terbiasa membagi pekerjaan Pak, Bu juga. Seperti yang kemarin disampaikan teman-teman, ada di berita juga, bahwa ini kita tutup poin aja biar nggak lama-lama ya Bu ya, karena waktunya juga sudah siang dan pada poin nanti hasil keputusannya bagaimana, mohon hasil keputusan hari ini juga nanti kita sampaikan kepada pimpinan seperti itu. Kami khususnya beberapa waktu lalu memang diminta statement. Mohon maaf Pak Direktur, Pak Nyoman, saya sangat menghormati pada teman-teman khususnya di rumah sakit daerah karena secara langsung adalah mitra kerja kami, dan salam kenal juga buat Bapak Ibu yang rumah sakit swasta. Salam kenal, mungkin belum kenal satu persatu. Nah, hari ini momennya kita bertemu, mudah-mudahan ke depan kita bisa saling membantu satu sama lain karena kepentingan kita adalah kepentingan membantu masyarakat. Dan khususnya juga saya sampaikan terima kasih juga buat Bu Saraswati. Kemarin kita juga sempat ngobrol, Bu Nurullah juga selalu membackup kami dalam melaksanakan kepentingan rakyat. Khusus ini saya sebutkan sebetulnya ucapan terima kasih aja untuk Rumah Sakit Balung terkait dengan kasus pemerkosaan dan juga kasus penganiayaan kemarin. Terima kasih Bu Nurullah sangat cepat untuk memberikan visumnya gitu. Nah, pada topik permasalahan yang kemarin diberikan oleh teman-teman ketika kami diminta statement mengenai BPJS dan juga fraud ini, bagaimana
kami sih simpel saja. Kami ini DPRD yang mempunyai banyak aduan yang harus gimana ditanggapi gitu. Karena jenengan juga tahu sendiri sekarang posisi DPRD juga dibilang enak ya orang enak kayak gitu. Kalau kita tidak segera merespon aduan masyarakat, kita kenapa? Diomongin DPR gak kerja, dibilangnya juga DPR cuma bisanya makan uang rakyat. Nah sebetulnya saya pun juga secara pribadi tidak ingin berstatement seperti itu, ngapunten. Karena bagaimanapun saya juga punya rasa terima kasih juga dengan teman-teman rumah sakit gitu. Tetapi dalam hal ini kita juga tidak bisa menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya. Mohon maaf, kemarin kami melakukan rapat, sebetulnya bukan rapat tertutup sih, bukan RDP tertutup Pak. Ini mohon juga agar teman-teman tahu, kemarin itu sebetulnya tidak ada rapat tertutup. Kita sebelum kita mengkonfrontir sesuatu, otomatis kita juga harus tahu pokok permasalahannya di mana. Sebetulnya itu dulu, kita melakukan penggalian-penggalian karena selama ini kami juga masih belum bertemu langsung dengan pihak Dinkes dan juga BPJS kayak gitu. Nah, maksud kami, saya tidak membela komisi maupun tidak ingin membela pihak manapun di sini, karena nanti kita juga akan memberikan kesempatan untuk Bu Yesi sebetulnya kejadiannya sebenarnya seperti apa. Karena yang sudah disampaikan oleh Cak Mehmet, Mas Iwan dan juga Pak Tamrin tadi itu memang betul-betul kasus ini harus diselesaikan dengan benar dan baik gitu Bu. Untuk apa? Untuk menjaga kredibilitas kita gitu loh. Selain dari BPJS, juga Dinkes dan juga pihak rumah sakit. Sebetulnya kalau kita lihat-lihat, memang kasus kayak gini tuh kejadiannya tidak bisa hanya menyalahkan pihak rumah sakit, karena banyak ternyata yang tidak bisa diklaimkan oleh pihak rumah sakit mengenai kepesertaan yang 142 tadi nggak bisa diklaimkan gitu. Ya 144 ya Bu, nggak bisa diklaimkan. Nah hal ini sebetulnya tidak bisa juga kita terbuka mengenai ini kepada masyarakat gitu loh. Karena satu apa, BPJS ternyata itu merugikan masyarakat. Ada juga yang seperti itu Bu. Kita ini yang di bawah, otomatis kita ya yang di bawah ini, kalau diomongin DPRD di atas itu salah. DPRD itu di bawah tenan Bu, DPRD kabupaten khususnya. Apalagi kami yang langsung bersentuhan dengan masyarakat harus sangat berhati-hati dalam menyampaikan informasi apapun. Dan mereka tuh tahunya DPRD itu harus tahu semuanya Bu. Lek gak ngerti, leren dari DPRD. Enak memang kalau ngomong netizen itu. Tapi ya memang kondisi masyarakat kita juga seperti itu. Mas, ojo ditulis kayak gini ya wartawan ya. Ojo ditulis. Jadi kita tuh sama-sama di sini memecahkan satu yang dibilang kemarin adalah bola salju. Ya saya harap kalau memang nanti ada pansus dan lain sebagainya ini dikemas yang baik supaya penyampaian kita terhadap masyarakat itu tidak menjadi blunder antara pemerintah, antara DPRD, rumah sakit. Karena kita pun juga harus menjaga bagaimana stabilitas di Jember itu seperti apa. Jember sangat membutuhkan investor. Mau atau tidak mau, diakui atau tidak diakui, Jember membutuhkan investor. Kalau misalnya ada berita yang besar dan itu kesannya negatif terhadap Jember, otomatis investornya juga kabur. Yang rugi siapa? Kita selaku orang Jember Pak, bukan mana-mana. Makanya mohon setelah hal ini selesai di RDP-kan, kita boleh membuka ruang diskusi bagaimana penyelesaian kasus ini dengan baik, dan juga kalaupun memang hal ini dilakukan oleh oknum, ya dibuka saja kayak gitu. Kita tahu kita harus menyelamatkan Jember gitu loh. Jangan hanya menyelamatkan teman dalam ini. Kita harus menyelamatkan Jember. Di mana hak dan kepentingan masyarakat ini tetap harus kita bela mati-matian. Kita di sini tuh untuk masyarakat. Kita di sini tuh untuk rakyat. Maka apapun yang menjadi kepentingan rakyat ya harus kita bela. Kita perjuangkan mati-matian. Karena itulah kita ada di sini. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila statement kami kemarin memang agak keras. Hal ini pun juga sebetulnya kami berpikir dulu mau berbicara berstatement seperti itu. Tetapi di sisi lain kami dipaksa untuk bagaimana masyarakat ini tidak menjadi semacam bola liar dalam memojokkan salah satu dari rumah sakit maupun dari BPJS ataupun DPRD khususnya. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih Mbak Indi. Dilanjut teman-teman yang lain. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada kami yang
beserta seluruh 14 direktur rumah sakit beserta jajarannya atau yang mewakili, dan juga ada perwakilan dari masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh SMK sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Dan kedua, terima kasih juga atas kehadirannya dari Pak Tamrin selaku advokat atas atensi yang telah diberikan kaitannya dengan kejadian pada hari-hari atau pekan-pekan ini. Pertama, kita mencoba untuk menundukkan masalah. Dalam hal ini saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh perwakilan partisipasi masyarakat bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat itu harus betul-betul yang diberikan itu bermutu dan berkualitas, ya. Itu kita sepakat. Jangan sampai ada atau mengganggu pelayanan yang diberikan oleh Vaskes kepada masyarakat. Karena ini semangat DPRD dan Gus Bupati sama semangat untuk kita semua untuk memberikan yang terbaik pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, kita kembali kepada substansi permasalahan atau pokok permasalahannya, bahwa dalam hal ini memang kami memegang prinsip hati-hatian. Tadi yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi dan juga Ibu Ketua bahwa kami harus punya data konkret dulu dalam hal menyikapi sebuah permasalahan, tidak langsung mengomentari tanpa adanya data dan fakta. Artinya apa? Kan itu hanya sebagian dari satu sisi. Makanya kemudian kami menggali dari sumber data yang lain supaya informasi berimbang. Sehingga Pak nanti biar tidak bias dan juga tidak kemana-mana. Data statement yang akan diberikan oleh kami Komisi D. Yang ketiga, saya juga sepakat bahwa dalam pelaksanaan JKN di Kabupaten Jember itu ada masalah. Terbukti tadi sudah disampaikan oleh beberapa perwakilan direktur rumah sakit yang sudah bersuara. Tapi kita fokus kepada adanya klaim rumah sakit pada BPJS yang sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, kaitannya dengan adanya penyimpangan atau fraud dalam hal ini, kami mengajak mari kita berpikir jernih. Jangan sampai kita melupakan akar permasalahan atau justru mengorbankan pihak-pihak tertentu, dalam hal ini rumah sakit atau manajemen rumah sakit atau personal, itu ibaratnya menghantam atau hantam promo. Kita ini juga kumpulan manusia yang tentunya kita pasti ada ada kekurangan, ada rasa luputnya. Terbukti kemudian ada pengembalian dalam hal ini ketika ada coding atau apa, mungkin ada kurang pas dalam hal penilaian atau dalam hal verifikasi sehingga harus dilengkapi. Dan itu sudah menurun kepada aturan BPJS. Tapi di lain hal ada ketidakseimbangan atau keputusan yang diambil oleh BPJS. Dalam hal ini keputusan bukan diambil oleh BPJS cabang Jember, tapi ini terpusat, sentral dari pusat. Kaitannya tadi disampaikan 144 diagnosa itu sudah diputuskan oleh Kemenkes bersama dengan kolegium kedokteran. Bukan serta-merta itu keputusan sepihak dari pemerintah daerah atau BPJS dalam hal ini. Sekali lagi, saya kapasitas bukan mau membela BPJS, tapi kita mendudukkan permasalahannya. Jangan sampai ya kita melupakan akar permasalahan, tapi juga tidak boleh kemudian membenarkan adanya fraud untuk menyikapi itu. Paham ya? Artinya apa? Tadi kalau saya mengapresiasi beberapa rumah sakit yang sudah disampaikan tadi, Bina Sehat misalkan, ternyata ketika itu ada pasca klaim harus mengembalikan, mereka taat terhadap hukum. Tapi jangan lupa juga BPJS ini harus mendengarkan, karena yang melaksanakan atau yang ada garda terdepan adalah teman-teman sejawat nakes yang ada di lapangan. Belum tentu satu diagnosa
sama, tapi ini dengan permasalahan kompleks yang sama, tentunya berbeda. Dan juga kami, ya, DPRD, khususnya Komisi D, sangat memahami kompleksitas yang terjadi di lapangan dalam hal pelayanan yang diberikan kepada pasien. Tadi panjang lebar, tidak mungkin pasien itu ditolak gara-gara ternyata masuk ke dalam 144 diagnosa itu. Lebih ramai lagi nanti, sepakat ya Bu Saraswati dan Pak Nyoman, bahwa apapun yang diterima atau pasien datang kepada rumah sakit pasti tidak akan pernah ditolak. Meskipun dalam satu sisi ini akan menjadi beban pembiayaan kepada rumah sakit. Karena apa? Itu tidak bisa diklaimkan kepada BPJS. Nah, konkret Bu Ketua berarti memang sepakat tidak bisa diselesaikan ini hanya dengan saat ini. Artinya akar permasalahannya harus tuntas. Kalaupun itu kemudian harus ada perbaikan, satu misalkan tarif NIC disease yang sudah diputuskan, ya ayo sama-sama berikan data kepada kami, kita sama-sama sounding kepada Kemenkes dan perwakilan Kolegium Kedokteran. Tapi jangan lupa keputusan ini berlaku untuk seluruh rumah sakit Vaskes, baik itu swasta maupun negeri di bawah di NKRI ini. Bukan hanya berlakunya tarif NIC disease itu di Kabupaten Jember. Makanya kalau memang itu ada masukan kaitannya perbaikan NIC disease atau tadi kaitannya dengan trust yang telah diberikan yang telah dilakukan dilakukan oleh rumah sakit, masuk seorang dokter spesialis misalkan diragukan kepercayaannya dalam menangani pasien. Tapi jangan lupa ya, kita kembali lagi kumpulan manusia, ada unsur kesengajaan atau tidak, maka kontrol dari masing-masing Vaskes, sekali lagi saya sampaikan, kontrol di masing-masing Vaskes, tim audit atau tim yang klaim, tim fraud yang dibentuk oleh masing-masing Vaskes. Pertanyaan besarnya adalah apakah sudah berjalan dengan semestinya? Pertama, yang kedua, ya, saya sepakat ini untuk dibuka supaya apa? Masyarakat di era digitalisasi ini, era keterbukaan, itu masyarakat biar tidak kemudian kemana-mana dikiranya nanti DPR menutup-nutupi atau melindungi. Tidak. Sekali lagi kami sampaikan tidak demikian. Tapi kami memposisikan, memfasilitasi dan mendudukkan perkara supaya nanti instansi atau Vaskes yang bersangkutan dalam hal ini, misalkan rumah sakit daerah, itu tidak ketiban getahnya, sehingga ini menjadi pembenar di masyarakat. Oh, ternyata memang demikian kalau dirawat di rumah sakit daerah, maka habis nanti pasien di rumah sakit daerah lari kepada rumah sakit swasta. Itu yang tidak kami inginkan. Kalau memang itu kita mau mendudukkan permasalahannya, maka mulai dari hulu ke hilirnya, ya dari BPJS-nya juga harus di audit dalam hal ini. Apakah sudah auditor BPJS itu sudah berjalan dalam memverifikasi, itu sudah melakukan tugasnya dengan benar sesuai dengan tupoksinya, termasuk dalam hal ini tim fraud yang dibentuk oleh masing-masing Vaskes beserta komite medik yang ada di masing-masing Vaskes rumah sakit. Saya kepingin sampel saja nanti, ya, sampel dari rumah sakit Balung, rumah sakit Paru dan rumah sakit rumah sakit Balung, Paru dan rumah sakit Siloam. Apakah persetujuan komite medik ketika melakukan tindakan yang itu menjadi ranah atau tupoksi kewenangannya yang sudah menyesuaikan dengan tipe rumah sakitnya, itu sudah harus melalui persetujuan komite medik. Artinya dalam hal melakukan tindakan, bukan dalam kapasitasnya meragukan SDM-nya atau prasarana-prasarana alat yang ada di rumah sakit tersebut, tapi apakah memang ketika melakukan tindakan-tindakan yang itu harus dilakukan oleh rumah sakit atau Vaskes tersebut, harus memerlukan persetujuan komite medik.
Saya rasa semua di rumah sakit, instansi atau apapun namanya, ada namanya fakta integritas. Apakah itu hanya sebagai simbol penandatanganan? Tidak mencerminkan bahwa itu ditandatangani fakta integritas itu untuk betul-betul dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena sejatinya kita itu semuanya, makanya kenapa kami undang seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember, baik itu negeri maupun swasta, karena kami melihat prinsip equality dan equity, artinya kesetaraan dan keadilan buat seluruh vaskes yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Jember khususnya. Supaya kami tidak ada rasa tendensi pilih kasih. Oh, kenapa kok hanya 3 rumah sakit, kok tidak semuanya? Maka kami lakukan itu. Yang terakhir, kami tidak ingin dalam hal ini, mohon maaf kepada organisasi profesi dalam hal ini IDI, bukan dalam kapasitas kami mau menyalahkan anggota IDI, tapi kembali lagi fakta integritas, manajemen rumah sakit, persetujuan komite medik. Kalau memang tim fraud itu sudah berjalan, pertanyaan besar masyarakat ini harus dijawab. Kenapa masih ada kejadian atau terjadi fraud tersebut? Ini harus dijawab. Kalau memang sudah bekerja dengan baik, semestinya ini bisa dicegah. Dan kepada BPJS kembali lagi saya sampaikan, kenapa baru sekarang ini terungkap? Kalau memang itu sudah lama sekali, ini harus sama-sama introspeksi. Jangan hanya nanti pihak rumah sakit dan manajemen yang disalahkan, harus introspeksi juga BPJS. Yang terakhir, sebelum saya tutup, kami siap menjembatani manakala curhatan dari rumah sakit kaitan dengan klaim yang merugikan rumah sakit. Dalam hal ini, kalau tadi saya boleh menyebutkan, Direktur Rumah Sakit Subandi mengatakan ada kesan intervensi yang dilakukan oleh BPJS yang kemudian ini mempengaruhi terhadap rendahnya nilai klaim di rumah sakit dibanding nilai cost yang diberikan oleh BPJS. Kemudian perbedaan ICD tadi, dan kemudian juga yang terakhir adanya audit pasca klaim yang itu mau tidak mau sangat merugikan, sekali lagi sangat merugikan vaskes dalam hal ini rumah sakit yang telah memberikan pelayanan yang terbaik, tapi ternyata setelah melalui audit pasca klaim itu harus mengembalikan sekian ratus juta atau miliar kepada BPJS. Mungkin itu Bu Ketua, sekali lagi saya mohon maaf saya atau kami di forum ini sebagai bentuk transparansi dan juga keterbukaan publik, saya minta tadi ketiga rumah sakit berstatement dan juga memaparkan kepada kami seperti apa sebetulnya yang menjadi kegaduhan di Jember ini, supaya tidak ada lagi nanti dugaan bahwa kita bermain mata atau kita menyelesaikan suatu permasalahan cukup hanya kita saja. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kami dalam hal penggalian data hari inilah bentuk pertanggung jawab kami mengundang seluruh rumah sakit dan juga media untuk bisa ikut terlibat di dalam forum RDP ini. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dawir. Ada lagi Pak Mufid? Instruksi pimpinan. Terima kasih pimpinan. Sebelum dilanjutkan, saya ingin dalam rangka keterbukaan informasi publik, saya minta 3 hal untuk pimpinan supaya ditanyakan kepada BPJS atau pihak rumah sakit, 3 rumah sakit itu. Yang pertama, jumlah yang disebut-sebut sebagai fraud yang kemudian dikembalikan oleh pelaku itu berapa, supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Yang kedua, supaya disebutkan juga siapakah oknum dokter itu. Apakah dokter itu yang disebut-sebut ahli untuk ortopedi itu
hanya yang terjadi di Rumah Sakit Balung, ataukah di rumah sakit yang lain itu oknum yang sama atau oknum yang berbeda? Ya. Karena ini masalah penting. Saya mendengar bahwa kasus serupa seperti ini itu pernah terjadi di kabupaten lain dan rumah sakit yang terbukti kemudian kabarnya dicabut izin operasionalnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kayaknya ini kayak lemes sudah nih, waktunya tidur atau istirahat ini. Tapi kita tetap semangat karena ini sebuah permasalahan yang harus diselesaikan. Hari ini kita mencari solusi. Mohon maaf kalau dari beberapa rumah sakit apa sih maksudnya atau maksudnya diundang ke sini. Tapi dengan begitu panjenengan datang ke sini kan jadi kenal kami selaku DPR, kami memfasilitasi. Ngapunten kalau tadi bukan tertutup sebenarnya. Tapi kami memang benar menggali sebuah materi. Kalau kami, apalagi saya selaku ketua komisi D 3 periode, justru sampai detik ini kami atau saya tidak berani berkomitmen menyampaikan permasalahan ataupun berita kalau kami belum tahu persis permasalahannya. Makanya kami minta kepada yang berperan di sini adalah Dinkes sama BPJS, ya kami undang. Kenapa kok di hotel harus tak jawab tapi suruh jawab ya? Lah kalau di kantor khawatir nanti ya bias kemana-mana yang namanya tertutup di kancing juga nggak mungkin, namanya di kantor ya kan. Bukan nggak dapat apa-apa, kami juga nggak minta apa-apa, tapi kami hanya ingin materi terkait permasalahan ini kami bisa menyampaikan dengan jelas. Baru kami mengundang panjenengan semua. Loh tapi kok nggak jelas ya? Maka tertulis klaim tentang BPJS Kesehatan, kan begitu. Kita kan bisa menyampaikan, jenengan tadi nyampe di sini juga menyampaikan sekaligus perkenalan. Selama ini kami 3 periode juga belum ada yang kenal kecuali 3 rumah sakit. 3 rumah sakit saja kami kenalnya juga ketika kami jadi ketua komisi D. Maka dari itu terima kasih pihak rumah sakit yang telah berkolaborasi, bersinergi dengan Komisi D. Hari ini bertambah saudara Komisi D bersama panjenengan semua yang hadir. Monggo dalam rangka pelayanan kesehatan di Kabupaten Jember untuk masyarakat, mari kita tegakkan, kita transparansi dan kita wujudkan bahwa Jember benar-benar Jember baru, Jember maju. Hari ini pertanyaan Mas Hausi Tamrin dan beberapa teman-teman yang menyajukan aspirasinya tadi, mohon dari beberapa keluar rumah sakit, Bu Yasi, Bu Dinkes, Bu Ketut, monggo bisa dijawab karena hari ini juga beliau semua ingin menyampaikan aspirasinya walaupun hanya dibatasi beberapa menit ya, mohon maaf karena kita juga memburu waktu dan ini waktunya sudah waktunya sholat begitu. Monggo, Bapak. Iya, saya juga silakan sesuai Bu, monggo berurutan. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman media dan juga advokat dari Pak Husni dan partner. Ada beberapa hal yang kami sampaikan tadi. Yang pertanyaan dari rumah sakit, apakah peserta BPID apa harus ke RSUD? Ini rupanya ini. Jadi perlu kami cerita sedikit bahwasannya kebijakan pemerintah daerah sudah menggelontorkan uang hampir 366, sekian miliar untuk membayari masyarakat yang masuk dalam kategori BPID gitu ya. Nah kemudian dari ini tentu harapan kami akan ada bisa mengungkit PAD gitu. Nah kemudian terkait apakah rujukannya harus ke sana? Sebenarnya kami hanya bertujuan untuk memberikan layanan terbaik tanpa mengurangi hak-hak pasien. Jadi pasien berhak untuk memilih, kemudian pasien juga berhak untuk dilayani. Jadi tujuan utamanya dari rujukan itu adalah yang pertama, seluruh rujukan kegawat daruratan bisa dilakukan di rumah sakit di seluruh Indonesia. Kemudian apakah harus memilih gitu ya? Hak-hak pasien tetap kita berikan. Tetapi dalam hal ini yang pertama yang harus kita perhatikan adalah keselamatan jiwa pasien. Yang kedua, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk rujukan ada leveling rumah sakit, kompetensi rumah sakit yang harus diperhatikan. Jadi mungkin itu saja yang harus diperhatikan gitu ya. Kira-kira jawaban kami itu terhadap kasus apakah harus dirujuk ke sana. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan kawan-kawan media tadi, apakah ada ini aturan tentang UHSI gitu ya, Perbu
Pergub tentang UHC. Sebenarnya kami sudah ada Pergub tentang UHC, yaitu Pergub nomor 15 tahun 2025 tertanggal 26 Agustus 2025. Nah, ruang lingkup yang ada di dalam Pergub itu sudah mencakup tentang kepesertaan jaminan kesehatan, kemudian akses dan mutu pelayanan, kemudian kami juga di dalamnya ada bagaimana sektor pembiayaan, kemudian monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Bu Ketua, tadi banyak yang disampaikan oleh Bapak Ibu pimpinan rumah sakit. Mungkin beberapa yang sama akan saya respon. Nanti kalau memang diperkenankan masih ada waktu, kita akan menjawab seluruhnya. Karena fokus untuk pertemuan siang hari ini memang lebih ke arah indikasi fraud ya. Pertama adalah terkait dengan layanan di IGD. Tadi dari beberapa pimpinan rumah sakit menyampaikan terbatas dengan tidak bisa melayani 144 diagnosa. Nah, kalau 144 diagnosa itu merupakan standar kompetensi dokter Indonesia yang bisa dituntaskan di FKTP. Namun kalau untuk